Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? You are fine, aren't you? Today we are going to learn Chapter 1, Grade 8. Hari ini kita akan belajar Bab 1 kelas 8. The materials are, materinya adalah, the first one is getting attention. The second one is checking someone's understanding. Yang pertama adalah ungkapan meminta pendapat, dan yang kedua adalah ungkapan mengecek pemahaman seseorang. Untuk lebih jelasnya, let's get started. Yang pertama, getting attention. Get itu meminta, attention perhatian. Getting attention meminta perhatian. Ungkapan ini digunakan untuk meminta perhatian orang lain. Contohnya, misalnya kita berada di tengah-tengah orang banyak, kita ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Nah, kita yang pertama lakukan adalah meminta perhatian mereka terlebih dahulu, ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kita akan mempelajari ungkapan meminta perhatian seperti apa kira-kira? Ini dia. Yang pertama, kita menggunakan attention please. Attention, perhatian, please, mohon. Ya, kita artikan mohon perhatian. Yang kedua, may I have your attention? May artinya bolehkah? I, saya. Have itu sebetulnya artinya mempunyai, tapi di sini kita artikan meminta. Your attention, perhatianmu. Bolehkah saya meminta perhatianmu? Yang ketiga, excuse me, artinya permisi. Kemudian, kita juga bisa menggunakan look, lihatlah. Hey. Kemudian, sir atau ma'am. Kemudian, everybody atau everyone, ini artinya semua orang atau semuanya. Atau juga dengan memanggil nama seseorang. Jadi ingin meminta perhatian orang, kita panggil namanya. Itu ya. Kemudian anak-anak, kita lihat contohnya di sini. Seorang ibu guru ingin meminta perhatian anak-anak dengan mengatakan, attention please. Gitu ya. Mohon perhatian. Anak-anak menjawab, yes ma'am. Kemudian contoh yang kedua, ibu guru mengatakan, Anna, did you study last night? Anna, apakah kamu belajar tadi malam? Nah, ini ibu guru ingin meminta perhatiannya Ana dengan memanggil namanya, ya. Ya, Ana menjawab, "Yes, I did, ma'am." Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada seorang anak ingin meminta perhatian temannya dengan mengatakan, "Hey guys, are you coming with me?" Nah, di sini anak ini mengatakan hey guys untuk meminta perhatian teman-temannya, gitu ya. Contoh berikutnya, seorang anak mengatakan, excuse me sir, may I wash my hands? Permisi pak, bolehkah saya mencuci tangan saya? Kemudian pak guru menjawab, yes please. Ya, please-nya di sini diartikan silakan, ya. Nah, anak ini ingin meminta perhatian dari pak gurunya dengan mengatakan, excuse me sir, artinya permisi pak. Begitu ya. Kemudian, kita lihat lagi. Nah, seorang ibu guru mengatakan, everyone, from now on, we will use English in our English class. Nah, di sini ibu guru ingin meminta perhatian anak-anak dengan mengatakan everyone, ya, artinya semuanya, gitu ya. Kemudian anak-anak menjawabnya dengan yes ma'am. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita pelajari adalah ungkapan checking someone's understanding. Checking, ya, atau mengecek. Someone itu seseorang, understanding itu pemahaman. Mengecek pemahaman seseorang.
Ungkapan ini digunakan untuk mengecek apakah yang kita sampaikan kepada orang lain sudah memahaminya atau belum. Gitu ya. Nah, kita lihat coba. Seperti apa? Yang pertama, do you understand? Apakah kamu paham? Do-nya diartikan apakah. You, kamu, understand, paham. Kemudian yang kedua, do you know what I mean? Apakah kamu, ya, know itu artinya tahu. What, apa, I, saya, mean, maksud. Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Ya. Jadi dua itu digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ya, ada lagi, ya. Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Kemudian, have you got it? Sudahkah kamu paham? Yang terakhir, is it clear? Ya, is-nya juga diartikan apakah. Is it clear? Apakah jelas? Nah, begitu ya. Kita lihat contohnya coba. Yang pertama, do you understand? Ini seorang bapak guru mengatakan kepada muridnya, do you understand? Apakah kamu paham? Ingin mengecek apakah muridnya sudah paham dengan yang dijelaskan, begitu ya. Kemudian murid-murid menjawab, yes sir. Ya. Kita lihat contoh lagi. Do you understand the story? Ini seorang anak tanya kepada temannya, apakah kamu paham ceritanya? Yang lain menjawab, not really. Tidak begitu. She speaks very fast. Dia berbicara sangat cepat. Ya, contoh lagi, seorang ibu guru mengatakan, is it clear? Nah, ini ingin mengecek pemahaman muridnya dengan mengatakan, is it clear? Apakah jelas? Yes, ma'am. Thanks. Ya, begitu ya. Nah, kemudian anak-anak, coba kita berlatih dengan soal-soal. Yang pertama, ada percakapan antara Mr. Dodi dan students. Mr. Dodi mengatakan, attention please, mohon perhatian. Are you ready? Apakah kamu siap to learn English, untuk belajar bahasa Inggris? Students menjawab, yes sir, ya pak. Nah, pertanyaannya, to get his students' attention, Mr. Dodi says, to get, untuk meminta. His students' attention, perhatian murid-muridnya, Pak Dodi says. Says itu artinya mengatakan, Jadi dalam dialog ini, Pak Dodi mengatakan apa untuk meminta perhatian dari murid-muridnya? Ya, jawabannya adalah attention please. Itu ya, mohon perhatian. Kemudian number 2, percakapan antara Mrs. Dita dan murid-murid. Mrs. Dita mengatakan, may I have your attention? Students menjawab, yes ma'am. Ya, may I have your attention? Artinya, bolehkah saya meminta perhatian kalian? Terus murid-murid menjawab, yes ma'am, iya bu. Nah, pertanyaannya, the underlined sentence, ini underlined itu artinya digaris bawahi, sentence itu kalimat. Jadi kalimat yang digaris bawahi is adalah expression, itu ungkapan titik-titik. Yang digaris bawahi adalah may I have your attention. Ini adalah ungkapan dari apakah getting attention ataukah checking someone's understanding kira-kira? Iya, jawabannya adalah getting attention, meminta perhatian. Kemudian number 3, Mr. Rudy mengatakan, do you understand the text? Apakah kamu memahami teksnya? Denny menjawab, I'm trying, sir. Saya sedang mencobanya, Pak. Pertanyaannya, the underlined sentence, seperti tadi ya, underlined sentence, kalimat yang digaris bawahi, expresses, mengungkapkan titik-titik. Yang digaris bawahi adalah, do you understand the text? Ya, jelas sekali ya. Kira-kira ungkapan
getting attention, meminta perhatian, atau checking someone's understanding, mengecek pemahaman seseorang? Iya. The answer is, jawabannya adalah checking someone's understanding, mengecek pemahaman seseorang. Number 4, Hendra mengatakan, do you know what I mean? Do apakah, you kamu, know tahu, what apa, I saya, mean maksud. Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Ya, kemudian Cindy menjawabnya, yes I do. Pertanyaannya, to check his friend's understanding, untuk mengecek his friend's understanding, pemahaman temannya, Hendra says, mengatakan titik-titik. Jadi untuk mengecek pemahaman temannya, Hendra mengatakan, ya ini, ya. Ya, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Jadi the answer is, ya ini, C, ya. Kemudian number 5, student atau murid mengatakan, titik-titik, what is attention in Indonesian? Apa attention di dalam bahasa Indonesia? Terus teacher atau guru menjawab, attention is perhatian. Attention adalah perhatian. Kemudian pertanyaannya, the correct expression to complete the dialogue is titik-titik. Ungkapan yang benar untuk melengkapi dialog adalah titik-titik. Ya, the answer is, jawabannya adalah excuse me sir. Ya, jadi misalnya kita letakkan di sini, excuse me sir, permisi Pak. What apa, attention di dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian number 6, Rani bertanya apa sehingga dia menjawab I do understand, saya sangat paham. Pertanyaannya kita lihat dulu, the correct expression, ungkapan yang benar to complete the dialogue is, untuk melengkapi dialog adalah titik-titik. Jadi Rani itu bertanya apa, ya? Karena dia jawabannya saya sangat paham, berarti ini Rani bertanya dengan ungkapan mengecek pemahaman, ya. Dari pilihan A, B, C atau D ini, yang mengecek pemahaman itu yang iya, B. Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan, gitu ya. Demikian untuk pembelajaran daring kali ini. Semoga kalian bisa memahami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.